Sementara yang deputy menlunya si Korea sebelumnya dia diangkut dengan helikopter. Oh, kok beda? Nah, begitu saya dalam misi yang lebih khusus membantu dia, Iya. disuruhnya adalah pakai Mobil. gitu. Kan kalau mobil lama, tambah lama. Kalau helikopter kan cus nyampe gitu ya Pak ya. Nah, di sini kembali lagi saya belum sadar ya. Oke, kita jalan lah. Dalam Manut, perjalanan ya. itu Oke. kita 2 mobil, ya kan, dengan mobil Land Cruiser palang merah itu, di mana hampir dari seluruh sudut itu dipasang palang merah. Jadi kalau orang lihat dari jauh itu, oh itu mobil palang merah. Oh, Oke, jadi agak aman lah ya. agak aman lah. Soalnya palang merah nggak diapa-apain sama Betul, mereka. Jadi betul. palang merah depan, palang Betul. merah belakang, palang merah kiri, kanan, semua termasuk atas. Iya. Palang merah Betul. semua. Nah, kemudian dalam perjalanan itu begitu keluar Kabul, setiap 10 km itu mereka berhenti. Nah lo, Jadi si driver itu memberikan komunikasi nggak tahu dengan pos di depannya. oh begitu. Jadi kurang lebihnya mengatakan clear, jalan lagi 10 kilo, 10 kilo lagi. 10 kilo, clear, jalan lagi, gitu. Saya Jadi pikir kalau 10 kilo tunggu clear. Alhamdulillah. Iya. Clear. Alhamdulillah. Betul. Itu 14 kali ya benar iya, kali. itu kan. Jantung dan dikduk 14 kali. Dan kemudian ada kita melewati salah satu lembah, Ya. gitu. Jalannya mulus gitu kan. Oh. Nah itu lembah Konai kalau nggak salah itu. Nah itu si sopir itu menjelaskan, Pak di sini itu tempat dulu pertempurannya antara Mas Sosa dengan Taliban. Itu jadi kelompok utara dan selatan itu. Dan memang lembahnya tuh cantik. Jadi landai sekali begitu sehingga misalnya dari Taliban kelompok di sini, dari pegunungan sini, yang sebelahnya dari pegunungan sini ketemunya di tengah jalan tadi. Nah di jalan itu memang mulus, tapi sepi karena masih pagi kan itu. Nah kemudian saya juga senang kan, alhamdulillah jalannya mulus, rapi, Ya, cepet nyampe gitu kan. Tapi kemudian ada lubang Iya. di jalan, gitu kan, gitu. Terus kenapa kok perbaikan jalannya kok nggak tuntas begitu? Dia bilang kan jalan itu bangunan internasional gitu kan. Nah, itu jadi akibat bom dipasang di jalan. Biarpun mulus ada bom yang dipasang di Nah jalan. itu. Nah, jadi Kita kalau nginjek kayak ranjau gitu ya Pak. betul. Nah itulah jadi kondisinya di sana itu seperti itu. Nah kemudian kembali lagi, bagaimana mereka itu membayangkan suasananya memang bahaya, rawan. Jadi kenapa si RC tadi tidak mengizinkan pakai helikopter? Karena dia baru mengatakan setelah sampai ke Gasni itu tadi bahwa saya memilih mengatakan dengan mobil. Karena kalau dengan helikopter, kalau jadi sasaran ditembak habis. Oh, karena nggak ketahuan ini sebenarnya punyanya palang merah dan Itulah. netral yang di dalam itu gitu ya. Nah, itulah tadi. Gitu. Nah, jadi Bapak, saya mikir sebagai wanita ya Pak ya. Bapak kan pergi dengan toh nyowo lah istilahnya kalau orang Jawa. Nah menurut Bapak ibu sendiri yang ditinggal perasaannya seperti apa Pak? Kalau saya sendiri wes Pak rasa budal kalau saya gitu Pak. Nah ibu bagaimana ini? Mana ibu? Ibu ada kesan yang bisa disampaikan ketika Bapak pergi bertugas ibu? Mana ibu? Ayo monggo Bu. Waktu Bapak tugas itu di mana 10 kilometer sudah harus dikasih peringatan gitu. Nah ibu waktu itu di sana seperti apa? Di KBRI menunggu Bapak itu loh. Saya rasa perasaan itu sama pada semua istri-istri yang ditinggal suaminya untuk tugas. Ya kita hanya berdoa. Yang pasti itu. Tapi suasana KBRI itu seperti kuburan. Oh ya? Jadi semua berdoa atau semua staf itu diem gitu kalau ketemu. Udah ada kabar belum? Nanti ketemu staf yang lain. Udah ada kabar belum? Ngeri ya Bu ya. Tapi ibu cuman berdoa ya Allah. Apa
permintaan ibu ketika berdoa? Ya pasti pulang dengan selamat. Itu aja. Itu Di sana ibu sama bapak berdua saja. Kebetulan waktu itu kan habis 17-an. Pas waktu itu Jadi ibu-ibu itu biasanya Antara kalau 17-an. selatan kan kita ngumpul di sana. Terus karena waktu itu ada resepsi diplomatik. Nah terus ibu-ibu pada ke sana, terus masih belum pulang ke Indonesia lagi. Oh, jadi yang mau pulang ke Indonesia tapi belum pulang pada ngumpul di situ dan berdoa bersama untuk keselamatan bapak akhirnya. Oh iya baiklah. Untung banyak yang doain ya Bu ya. Jadi ibu alhamdulillah ya bapak pulang dengan selamat. Amin ya robbal alamin, dan misinya sukses ya kan. Dan alhamdulillah sekarang bapak ada di sini di tengah-tengah kita dan menceritakan pengalamannya sebagai observer ya waktu itu ya. Bapak sendiri, saya kembali ke Bapak Heru nih. sebentar sebelum Ya. lanjut tadi. Jadi ibu tadi kan dengan doa. Ya, Nah, terus tadi kemudian dia cerita setelah saya kembali lagi, Iya. kan nggak tahu bahwa Pak Dubes Herman Iya. itu malamnya mimisen. ya Allah, kenapa itu mimisan? Nah, katanya mimisen itu menurut Bu Herman Ya, itu tandanya beliau lagi stres oh, karena karena bapak membayangkan pergi itu. anak buahnya yang tidak punya pengalaman militer, ya kan, Ya, untuk tidak tahu Di sana. apa, iya, bertemu di lokasi di Ghazni, dan Ghazni itu sendiri kan tempat pusatnya Taliban, ya betul. ya kan, gitu. Kemudian nggak disangoni bedil sama Pak Iya, Edi. iya. Makanya Ya kalau di Samorama juga nggak bisa memanfaatkannya ya Pak ya. Iya, membawa Operasi penyadaran bedah tuh itu. nggak bisa toh Pak. Nggak bisa kan, orang sipil masuk ngoperasi di bedah. Makanya deh terus berangkat toh, tapi Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, iki aku melepaskan dia tanpa senjata apapun ya. Bapak senjatanya apa akhirnya waktu itu? nah, seperti tadi disinggung, jadi memang ya alhamdulillah, dan kita juga di dalam diplomasi itu kita kan sebenarnya cuma modal otak sama ngomong. Iya, Gitu. salah ngomong termasuk Itu. senjata Nah, membunuh kita ya. dan itu pun juga benar. Iya. Itu dibilang senjata tadi. Jadi begitu saya sampai di ruang pertemuan itu, sebelum orang Talibannya datang, Iya, itu pihak tim negosiator, saya mengatakan tim negosiator karena mereka tidak mau dikatakan sebagai pemerintah Korsel. oh, Makanya pertemuan antara kelompok Taliban dan kelompok tim negosiator Korea Selatan. oke, Politis sekali ya. hati-hati. Ya itu. Nah kemudian tadi begitu saya datang ketemu dengan orang Korea Selatan itu dia menanyakan, gitu, kamu dari Indonesia? Iya. Di mana? Di Kabul. Oh, di Kabul ada Indonesia Embassy ada. Dan Uliwan ngomong di ASEAN countries ada di Kabul. Oh hebat ya. Gitu. Terus kamu datang ke sini bawa apa? Memangnya harus bawa apa? Saya tanya kan begitu. Iya. Enggak, barangkali katanya gitu. Mungkin maybe something or weapon to protect yourself. No. Yeah. I don't bring anything. Just only Kendel pen, banget block, ini block. orang gitu ya. Terus dia malah kaget. Really katanya gitu. Apa saya kira harus bawa senjata gitu kan? Iya. Itu bahkan dia mengatakan bahwa you are dari diplomat. katanya. Iya, benar. Itu pun saya juga nggak sadar apresiasi dia, tetapi kenyataannya setelah itu pun juga baru sadar. Oh ternyata itu tadi. Itu. Ya, Makanya tujuannya itu, Iya. kok ini kok berani Gitu. bawa orang tuang gitu loh. Sedangkan di sini, nah, waktu itu Bapak melihat Korea Selatan maupun Taliban ketika berunding, apakah mereka juga membawa senjata lengkap atau gimana Pak? Nah alhamdulillahnya tadi, untung kita juga tidak dibebani untuk membawa senjata, karena begitu saya ketemu dengan pihak Taliban tadi, memang sebelumnya saya itu sudah duduk untuk mengharapkan seperti apa sih orang Taliban yang akan saya temui itu. Iya. Sakarkah? Nah itu dia, makanya begitu dia sebelum datang itu saya coba intip dari lantai 2 itu, pokoknya saya ingin lihat dia. Oh Bapak bisa melihat duluan? Iya, Karena datang duluan? Betul. Oh. Artinya orangnya itu seperti apa? Ya kan? Oke, sekarang jembatan periwakan gitu kan? Ya, yang tadi Pakai- gantung bergelantungan malaikat. Pakai misalnya pakaian gamis model Ya. Pakistan. Ya. Oke, gitu. Di Kemudian foto bukunya ada ya Pak ya? ada, Oh, ada. itu.
Nah kemudian begitu saya lihat sebelum dia masuk ke atas gitu, oh dia tidak bawa senjata, oh dia ada 3 orang, oh posturnya sekian. Ini kita sudah membawa perasaan kita sendiri untuk lebih nyaman kan ketemu orang itu kan ya, gitu. Karena saya masih punya keyakinan bahwa halo efek bahwa ketemu seseorang itu akan mempengaruhi suasana dalam pertemuan nanti. Iya. Memang tugasnya itu sebagai observer, gitu kan. Hanya sampel perintahnya itu, nah ini yang kadang-kadang Jakarta itu juga aneh. Kamu datang, ya kan, bebaskan Sandra. Tapi background itu nggak dikasih. Situasinya Sandra di mana, posisinya bagaimana, kamu cari sendiri di lapangan. Kita bersikap seperti apa? Betul. Nggak betul, tahu juga. betul. Saya cuma ingatnya waktu itu, wah gila juga ya kayak film James Bond itu kan. Kalau cari kertas gitu, kamu pergi ke sana, tangkap itu kembali narkoba gitu ya. Iya. Nah, Pak, Iya, rahasia. Itu. ya bahwa itu riwayatnya dari musuh-musuh kita itu ada. Itu. Kalau James Bond, Iya. Nah itulah jadi seperti sebelum berangkat pun kita jadi cari informasi cari sendiri. informasi sendiri. Termasuk dengan ketika datang kepada Dubes Korea Selatan menanyakan itu pun dia juga masih menutup diri. Nanti tanya saja dengan Deputi Menlu yang datang ke Kabul misalnya. Itu kenapa kira-kira tuh, Pak? Si pihak dubesnya sendiri itu tidak mau terbuka Pak Herman gitu ya? Nah karena mereka menganggap ini adalah satu hal yang harus ditutupi, undercover sekali, tertutup sekali, dan maunya itu hanya orang-orang tertentu sekali yang mengetahuinya. Apa karena Korsel itu sekutunya Amerika itu juga mungkin ya Pak ya? Ya termasuk juga kan gitu. Nah jadi memang dalam situasi itu kita harus waspada sekali dan juga harus hati-hati. Dan saya pun sampai sebelum menulis buku ini, saya temui bidang politiknya Embassy Korea Selatan di Jakarta. Itu artinya bahwa Saya mau nulis ini. saya mau nulis ini, ya kan? Itu terus kurang lebihnya saya mau minta izin, gitu kan? Kemudian karena saya juga berpikir kan sudah 2007 saya nulis sekitar 20, sudah lebih 15 tahun barangkali sudah mulai kadaluarsa lah, Ya, ya kan, kadar ceritanya, kerahasiaannya ya. kan gitu. Meskipun rahasia itu pun sekarang sudah tidak ada rahasia lagi di internasional itu, Iya, semua karena sama. begitu perundingan mau selesai pun media sudah menunggu di bawah, Oh, jadi sudah tidak ada tahu. rahasia lagi. Terakhir Pak, Kebocoran itu karena apa tuh, Pak? Kok bisa sampai media itu tahu itu? Apa memang karena media itu Pintar. semuanya tajam gitu? Kan padahal itu sudah sangat rahasia kan Pak? Itulah kelebihannya dari media itu. Gitu. termasuk keberhasilan ini ya Pak. Bagaimana pendapat masyarakat ataupun dunia internasional kalau Bapak pas, oh ternyata Indonesia, karena Indonesia berhasil nih warga Korea Selatan lepas dari sandranya Taliban, padahal Taliban bla 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 gitu. Ya itu tadi ada satu momen yang saya itu kembali lagi, alhamdulillahnya saya tahu setelah selesai kejadian. Jadi setelah proses perundingan selesai, kemudian kan saya tidak boleh pulang dari Ghazni itu karena sudah sore. Saya waktu itu minta izin dari Embassy Korea Selatan, perundingan sudah selesai, saya tolong diantar kembali ke Kabul. Kemudian apa jawabnya? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dikatakan bahwa perjanjian untuk pengamanan lingkungan di perundingan itu hanya sampai asar, sekitar jam 3. Terus sopo sing dilindungi habis Nah. itu. Setelah asar, ya terserah Anda katanya gitu. Waduh. Gitu. Nah makanya terus kemudian ya sudah kalau gitu saya dicarikan hotel di tempat di sekitar Ghazni. Ada hotel, tapi listriknya sering mati. Wah, kacau lagi kan? Sudah akhirnya pada keputusannya adalah dibawalah ke markasnya PRT Amerika. PRT itu Provincial Reconstruction Team kalau nggak salah ya. Itu jadi bengkelnya atau markasnya Amerika ya. Udah. Setelah di situ ditampung di situ, kemudian paginya kan dijemput oleh Pak Kinda, jadi kepala binnya setempat daerah Ghazni tadi. Kemudian dibawalah saya ke rumah gubernur Ghazni. Kemudian diajaklah sarapan orang Afghanistan tadi. Nah, kemudian mereka undang tokoh-tokoh masyarakat tempat. Gitu. Nah yang menarik itu adalah ada salah satu mereka menanyakan,
apakah kamu kemarin ikut perundingan? Iya, kan gitu kan. Kemudian, apakah kamu ketemu dengan Taliban? Loh, saya datang karena menemui mereka. Jadi kamu ketemu? Iya. Terus gimana? Gak apa-apa. Loh, memangnya harus gimana gitu kan? Nah, disitulah saya pun juga membayangkan bagaimana barunya orang setempat pun juga sebenarnya antara takut, enggan bertemu dengan Taliban itu sendiri. Tapi alhamdulillah lagi-lagi tadi saya tahunya setelahnya. Dan alhamdulillah karena tahu setelahnya, jadi perasaan Bapak itu tenang. Iya. Ya. Nah, kemudian tadi kembali lagi untuk memonitor mereka orang Taliban tadi. Kemudian setelah tahu mereka tidak bersenjata. Bapak, ini kita mau break sebentar. Oke. Kita lihat dulu video dari testimoni Profesor John Montres dari Australia National University itu, Pak. Sebelum kita maju ke mungkin yang audiens di sini mau tanya sama Bapak, silakan. kan siapa tahu penasaran gitu ya. Silakan. Tapi sebelum Bapak Ibu nanti bertanya, kita lihat videonya dulu. Kemudian nanti saya kasih kesempatan Bapak Ibu bertanya 3 pertanyaan dulu. Setelah 3 pertanyaan, di mana 1 pertanyaan dijawab Bapak Heru dulu, 1 pertanyaan lagi dijawab langsung. Ya. Oke, silahkan untuk panitia memutar video dari Profesor John Montres tadi. Silahkan. Suara volumenya? Ya. Halo. Panitia suaranya kurang kencang. Bentar, di belakang. Tadi yang saya sampaikan tadi memang singkat-singkat. Kalau lebih lengkapnya ada di dalam buku. Kalau Profesor Afghanistan. Iya. I regard this as a fascinating case study. Dia sebagai profesor waktu itu sempat menjadi profesor saya. Ya, Describe diplomacy in the following terms. mungkin diulang dari depan barangkali saya. Bapak Ibu yang di teknisi, kita bisa putar kembali dari awal. Good day. I am Okay. Dr. John Monfries, Honorary Senior Dari Lecturer awal. at the Australian National University, Canberra. I thank Mas Heru Wicaksono and the organisers for this opportunity to contribute to this seminar on his experience with the sometimes tense and difficult negotiations in 2007, which led to the release of hostages in Afghanistan. I regard this as a fascinating case study in the art of diplomatic negotiation. A former colleague of mine in the Australian Diplomatic Service has described diplomacy in the following terms. Like all politics, successful diplomacy incorporates an understanding of the views of the other, the art of persuasion, a talent for negotiation, an appreciation of differences and the effectiveness of pressure, and a capacity to shape the environment and build coalitions. In the particular case outlined in his book, Mas Heru describes a process which involves several of these factors, especially the need to understand the views of the other, to persuade and to negotiate. Perhaps the other factors were less prominent, although of course all participants in the talks felt the pressure to reach a happy outcome in very uncertain circumstances. Mas Heru's book provides a detailed and circumstantial personal account of an example of successful diplomatic negotiation leading to the release of hostages. Such crises can occur in many unsettled parts of the world, but in this case it was in the perpetually fraught country of Afghanistan. A number of Korean missionaries in that country were being held by the Taliban, who were an insurgent force at the time, and a Korean delegation had arrived in the country to attempt to negotiate the hostages' freedom. Arrangements were made for talks to take place in the small town of Ghazni, not far from where the hostages were being held, and after some vicissitudes, the hostages were indeed released. It had been thought useful, and indeed it turned out to be so, to invite Indonesia to observe the negotiations, because the involvement of an Indonesian representative would bring a major Muslim majority country into the picture,
and would emphasise to the Taliban the scope of international interest in the negotiations. Mas Heru was at the time deputy to the Indonesian ambassador in Kabul, and so became the Indonesian observer. And his experience turned out as tense and complicated as might be imagined. He explains with clarity and in fascinating detail the vagaries of the negotiations and the role he played. As readers will see, although the role of observer is necessarily a limited one, he was able to be helpful in various ways, including by using his status as a fellow Muslim to foster a more relaxed and friendly relationship with the 3 Taliban representatives, and by providing cautious advice to the Korean negotiators. The way in which negotiators can suddenly encounter roadblocks but eventually overcome them is a feature of the narrative. In the careers of most diplomats, certain episodes will stand out as high points in their careers, and for the author this was clearly and understandably one of them. This book will be of interest to students not only of diplomatic negotiations and crisis management and diplomacy, but also of the role of religious connections in international affairs. I repeat my congratulations to Mas Heru, and I'm sure all present on this occasion will find his account fascinating. I'm only sorry I cannot be with you. Thank you. Terima kasih. Pak Heru, saya agak tergelitik. Kenapa Pak Heru memasukkan beliau dalam buku Pak Heru sebagai penyampaian testimoni ke Pak? Nah, sebenarnya dia itu sempat menjadi calon supervisor saya. Jadi sorry, saya terbuka bahwa saya itu kan sempat menjadi kandidat, tetapi karena tidak lanjut, dia jadi stop. Namun demikian, si ini John Eliot Monfils ini adalah dia pengarang juga mengenai keistimewaan Yogyakarta. Gitu. Makanya dia pun tadi kan beberapa kali dia manggil Mas Heru. Dan dia pun juga menjadi tertarik, yaitu sebenarnya begini, apa salahnya Taliban itu? Kenapa kok digempur tadi? Gitu. Nah, salah satunya adalah, tapi ini cerita di antara kita berdua, bahwa itu hanya karena cap bahwa Taliban itu adalah sebagai teroris. Label cap teroris itulah yang membuat Amerika dan sekutunya itu melegalkan penyerangan di Afghanistan, khususnya menyerang di Taliban jadi. Nah, lebih jauh lagi, dia pun juga memahami mengenai apa istilahnya psikopolitik, bahwa hati-hati mencap orang. Contohnya misalnya, orang dicap PKI, itu 7 turunan itu seakan-akan dia akan PKI semua, dan jelek dan orang akan membencinya. Nah, itulah yang harus dijaga. Gitu. Tapi itu adalah salah satu strategi juga, ya kan, untuk membunuh karakter orang. Tapi itu terlalu jauh. Nah, kembali lagi tadi Mas Adit, bahwa dia itu dia tertarik, kemudian saya ketemunya di Jogja juga sama beliau itu. Pemerhati Indonesia, Jawa, gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai Indonesia di mata Taliban ini ke Pak Heru langsung sebagai penulis ya. Sebentar, nanti satu pertanyaan dulu, kemudian dijawab sama Pak Heru. Dan penanya semuanya yang mau bertanya di sini nanti mendapatkan 1 buku dari Pak Heru. Silakan Bapak dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Heru dan juga panitia yang telah mengizinkan saya untuk hadir di sini undangannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Heru sebagai mantan diplomat, sekarang tadi sudah pensiun. Pertanyaan saya mungkin, kalau melihat sekilas mungkin pertanyaannya politik, tapi sebenarnya tidak, karena saya lebih ke diplomasi budaya. Karena seperti disampaikan tadi ini kan mengenai pendekatan kemanusiaan, juga dari bukunya Pak Heru sendiri, Pak Heru menyatakan
diplomasi kultural dan adaptasi religiositas. Nah, jadi memang pertanyaan saya terkait dengan diplomasi kita, tapi memang nampaknya sebenarnya kalau bisa dilihat, tolong dilihat dari diplomasi budaya. Mengapa kita tidak memanfaatkan seperti ini? Dia juga dari soft diplomasi itu akan keuntungan kita sekali, kita bisa mempengaruhi Afghanistan. Karena seperti saya sampaikan tadi sudah berhasil. Demikian, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bapak pencerahannya. Mungkin ini agak melenceng sedikit dari isi ceritanya Pak Heru ketika di tahun 2007 ya Pak ya. Ini kan agak-agak sekarang. Mungkin sedikit aja bisa dijawab sedikit. Terima kasih. Jadi kalau cerita sekarang memang istilahnya begini. Tidak ada hubungan diplomatik bukan berarti Indonesia itu lepas dari memberi bantuan kepada kemanusiaan kepada Afghanistan. Gitu. Nah, mengenai tadi pengakuan adanya embassy atau kedutaan besar tadi hubungan diplomatik, Indonesia kan tentu akan menunggu dari kalangan internasional yang lainnya terhadap pengakuan tersebut. Tetapi bantuan Indonesia kepada masyarakat Afghanistan tetap berjalan. Bahkan KBRI yang ada pun sekarang sudah berubah namanya kan menjadi Kantor Bantuan Kemanusiaan, kalau tidak salah seperti itu. Nah, artinya hubungan itu tetap terjalin. Komunikasi, kegiatan kebudayaan, bahkan Indonesia pun juga mengundang untuk pendidikan pelatihan oleh warga Afghanistan di Indonesia, baik untuk sekolah, pelatihan polisi, keamanan, segala macam itu. Nah, artinya bahwa bukan masalahnya Indonesia itu tidak mau mengaku, tapi memang dalam tata aturan internasional itu untuk sebuah pengakuan harus ada urutannya tadi. Nah, itu saja. Kalau mengenai hubungan sangat bagus sekali, bahkan dari pihak Afghanistan itu sangat mengharapkan bantuan Indonesia. Makanya Indonesia pun mau membantu Afghanistan itu mungkin ringkasnya itu kan satu, hormati hak asasi manusia, ya termasuk tadi pendidikan, wanita, segala macam itu. Kemudian jangan menjadi sarang teroris, ya kan, itu Afghanistan, ya kan, itu. Terus kalau nggak salah satu lagi apa Pak Dubes ya, ada kan satu hak asasi manusia, sarang teroris, kemudian ada satu lagi satu lagi adalah bahwa Indonesia mau membantu Afghanistan itu all inclusive. Nah, itu. Jadi melibatkan semua pihak yang terkait. Jadi tidak hanya pemerintah Afghanistan saja, tetapi juga dari pihak Taliban Afghanistan dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, itu. Dan ini terus berjalan. Gitu. Begitu. Terima kasih atas jawabannya Pak Heru. Mungkin penanya berikutnya, ya silakan Mas, mic-nya disampaikan Kak. Ya. Maaf, dengan Mas siapa, dari mana? Ya. Nama saya Iwan, saya dari Palembang. Saya mau bertanya pada Pak Heru, apa sih cerita yang paling konyol ketika Bapak, paling lucu lah ketika Bapak bertugas di Afghanistan, dan juga paling sedihnya sampai Bapak menangis semalaman Pak. Iya. Paling nangisnya gitu. Penasaran juga ya Mas ya, soalnya di KBRI sana pas zaman itu kan zaman perang gitu loh. Bagaimana Pak? Ini pertanyaannya apa sampai juga gitu. Jadi seperti tadi disinggung, kan di KBRI, di kampung itu kan fasilitasnya ada karaoke gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu, wahai anginan lalu sampai bum gitu kan. Itu ada letupan. Nah kemudian kita semua pada keluar kita melihat keluar dari Wisma, melihat di luar mana yang ada tadi letupan di mana? Letupan Malaysia ya, ledakan. Kemudian terlihat asap hitam yang di awal. Kemudian burung-burung dara itu kan berterbangan. Di antara kita itu tadi mulai merasakan
ini siapa lagi ya korbannya. Nah udah, setelah itu ambulans lewat. Nah udah, itu korban gimana begitu. Dan juga cerita tadi ledakan Mbak Lisa sebentar. Tapi setelah kejadian sebenarnya setelah saya dan mungkin sebelum Pak Arif. Jadi kan India itu jadi target serangan Taliban. Nah, KBRI India dekat sini. Kedutaan besar India itu maka dengan KBRI. Nah, kemudian kedutaan India itu diserang dengan ledakan yang besar. Itu namanya KBRI dan Wisma itu berantakan bangunannya. Ikutan. Kena imbasnya dari ledakan itu. Bahkan mungkin ada 6 polisi kalau nggak salah meninggal. Bahkan diketemukan tangan di pohon, kaki di mana, karena besarnya tadi, ledakan tadi. Itu orang Indianya atau KBRI? Targetnya India. Oh, tapi kita kena Imbas dari ledakannya tadi. Nah itulah salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana bahayanya kita perlu waspada, ya kan, supaya kita itu tidak bisa sembarangan. Bahkan ada cerita lagi yang berkelanjutan, karena seperti tadi Pak Isan bilang, ada salah satu home staff itu karena dia itu kena pecahan kaca ledakan tadi, dia trauma, jadi dia berobat di Indonesia sembuh, begitu balik di Kabul sakit lagi. Oh, stres sebenarnya ya Pak ya? Iya, kambuh. Iya. Gitu. Akhirnya dipindahkan ke. Terus Bapak waktu di sana kan bertugas tuh Pak. Terus bertugas setelah. Oh, saya sudah pulang waktu itu. Oh, sudah pulang. Kenapa Bapak pulang? Kan sudah berhasil tuh. Misinya berhasil, Bapak terkenal, kok malah pulang dari Kabul gitu loh. Itu yang saya hindari untuk terkenalnya tadi. Karena saya masih memegang bahwa itu undercover, tidak ada foto, tidak ada gambar, tidak ada catatan, tidak ada dokumentasi. Iya. Karena kalau diketahui, ya tadi akan kemana-mana kan. Wah, itu yang saya mau. Iya, itu tadi. Seperti ya dari situ Bapak yang ditanyakan sama Mas, selama di KBRI ada nggak perasaan Bapak bagaimana atau kegiatan apa yang berkesan banget bagi Bapak itu selain tadi, perundingan? Itu tadi menghibur diri dengan karaoke tadi. Tapi di tengah-tengah karaoke tadi terjadi ledakan tadi mah jadi bubar semua kan. Ganti berdoa. Ganti berdoa. Lah itulah tadi seninya kan di situ tadi. Kalau di KBRI Kabul, kalau KBRI lain nggak seperti itu ya Pak ya? Iya, kan Bapak bertugas di mana-mana. Ya mungkin KBRI lain ada cerita sendiri lah ya. Iya. Tapi nanti dibukukan lagi ya. Beda lagi ceritanya, ini kan serem ceritanya nanti. KBRI lain mungkin ibu diplomat, bapak-bapak diplomat juga bisa istri ya, seperti ya. Istri itu kita sudah menjaga supaya tidak terlalu terkenal berita-berita itu. Dia itu ke Jakarta dikejar wartawan. Oh tahu wartawannya. Nah, itu bahkan kurang kerjaan kan wartawannya. Ya, kan? Saya masih di Kabul, dia sudah pulang. Kan bagus itu Pak bagi tulis. Sampai dia terus terang juga, Mas, jangan dimuat ya beritanya. Ya ditulis juga di berita itu. Ibu bilang jangan dimuat gitu ya. Tapi isinya ini ya sama aja gitu kan. Itulah pengalaman ya di Kabul yang banyak itu ya memberi kesan ya Pak. Nah nangisnya di Kabul pas itu bom. Kalau senangnya? Nah sebenarnya kalau tadi senangnya ya kan adalah tadi kita begitu itu Nah jadi senangnya itu adalah mereka itu sangat menghormati, respect dengan Indonesia. Itu sangat senang sekali. Dengan mereka itu menghormati sekali dengan cerita non-bloknya, cerita kunjungan Soekarno-nya, Muslimnya, kemudian bahkan pada waktu Afghanistan itu berjuang melawan Uni Soviet dan Amerika pun, Indonesia juga membantu dengan Afghanistan itu melalui salah satunya juga mengirim sukarelawan. Mungkin barangkali Pak Jenderal mengetahui adanya waktu itu operasi Sandi Karpet Merah misalnya.
alasannya bantuan kemanusiaan dan obat-obatan, tapi isinya juga ada yang lainnya. Tapi namun demikian, itu tadi bagaimana kedekatan antara Indonesia dan Taliban itu, Indonesia dan Taliban dan juga dengan Afghanistan tadi, sehingga hormat mereka kepada Indonesia itu membuat ini saya, sebentar, ini saya pribadi, saya bangga dan memudahkan pekerjaan saya untuk berkomunikasi, itu, ya kan? Jadi enak sekali kita berkomunikasi, menemui, berbicara segala macam. Lain kalau pada saat saya di Beijing, karena dia merasa ekonominya lebih tinggi, ya kan, ya kan, sampai kepada istilahnya, kamu datang ke sini kan paling cuma mau nyari pinjaman, kan nggak enak. Nah, dipandang sebelah mata dua itu. Tapi kalau di Afghanistan itu tadi rasa senangnya seperti itu, ya kan? Karena bangga ya pada Indonesia. Apalagi setelah membantu Korea ini, berarti Indonesia itu ternyata semakin bagus ya, bukan hanya karena masyarakat Indonesia, tapi dia punya pemikiran yang bagus ya. Itu kalau dari Pak Heru, dari serentetan cerita di buku Indonesia di Mata Taliban itu ya Pak Heru ya, terlepas unsur politisnya ya Pak ya, itu menurut Pak Heru sendiri itu mana yang paling berkesan, humanisasinya atau religiusnya atau politiknya Pak, kalau diurutkan gitu Pak? Pak Heru merasa keberhasilan kemarin itu kan Bapak hanya sebagai observer ditugaskan Pak Irman. Pak Heru angkat sebagai ini tiba-tiba di tengah jalan seperti cerita Pak Heru ke saya kalau dan di buku itu juga itu kan tidak seperti orang Korea Selatan ya, negosiator sedikit-sedikit nelpon. Kalau Pak Heru kan memutuskan, jadi Pak Irman sudah memberi semacam orang Pak putuskan dalam keadaan darurat. Nah itu gimana dia? Terima kasih. Jadi memang kita dikasih pelajaran di pendidikan di Kementerian Luar Negeri itu teknik negosiasi tadi segala macam itu, bagaimana memahami permasalahannya, bagaimana melakukan pendekatan tadi sosial budayanya tadi kan itu. Nah seperti tadi sudah kita ketahui objek targetnya adalah Taliban yang perlu diketahui, kita menyesuaikan diri tadi kan, seperti tadi misalnya paling tidak saya mencoba mengikuti tadi ya, disinggung sholat tadi salah satu contohnya itu. Sebenarnya saya nggak ada maksud khusus sholat, tapi memang saya maksudnya adalah untuk menunjukkan kedekatan saya dengan dia. Ya betul. Kemudian begitu saya ikuti dia sholat, begitu saya sampai udah ketinggalan 2 rakaat, ya kan? Ya sudah. Tapi pergerakannya cepat sekali. Bapak kalau mungkin di Jakarta atau di Indonesia ada yang tarawih kilat, ya kan? 23 rakaat, nggak sampai 10 menit itu misalnya kan? Itu seperti itu kan? Tapi saya perhatikan lagi bahwa kalau dia Syiah bukan, karena Taliban itu rata-rata adalah Sunni seperti di Indonesia, Saudi gitu kan. Kemudian yang kedua saya perhatikan lagi, dia waktu sujudnya juga nggak pakai batu, gitu. Terus yang ketiganya dia waktu duduk begini, kalau nggak salah itu ada tanda-tanda kalau Syiah, mungkin kalau ada yang tahu, mereka ini terus ada gerakan-gerakan gininya. Mereka enggak, sama gerakannya seperti kita gitu, tapi cepet banget itu. Gimana dia bisa memahami doa-doanya tadi? Sementara saya ngikutin sholat Jumat di Kabul, itu persis sama dengan di Indonesia. Pelan juga, sesuai dengan bacaan gitu, kita pelan. Ya kan? Hanya tadi selingan, mereka aminnya tidak bunyi. Mungkin dikoreksi ya barangkali yang belakang tadi. Jadi waladolin dia diam aja gitu. Nah yang lucunya pada waktu saya di sana tahun 2007 ada jamaah itu yang protes. Jadi pada saat si khotib khotbah bla 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 gitu ada salah satu jamaah berdiri. Macam apa saya nggak tahu ngomong apa. Kemudian setelah itu berhenti terus sholat Jumat itu. Nah, setelah saya tanya apa artinya tadi ngomong apa? Jadi jamaahnya protes, khotbahnya terlalu lama. Boleh itu protes ya? Nah, itu dia yang kelebihannya mereka itu sangat demokratis sekali. Itu. Kalau kita di sini kan nggak berani juga. Nggak berani. Bahkan kadang-kadang khotib.
Bahkan waktu itu kadang-kadang maki-maki jamaah kan, wah Ya. kamu kafir masih Terus yang dipakai juga diem aja, salah nanti kalau kita jawab ya Pak. Itu dia. Jadi satu poin juga itu tadi, oh hebat juga ya. Dan gak ada yang marah. Ya, semua diem juga. Iya, terus begitu selesai, udah Khotibnya juga menerima ya, menerima dan berhenti terus. Omat, kemudian sholat gitu. Sebenarnya toleran tinggi juga. Kalau dikatakan seperti tadi, apa hak asasi manusianya juga sebenarnya ada juga. Karena kan hak dia untuk tidak mendengarkan gitu istilahnya. Ya sudah, hak dia untuk memberhentikan saya ya sudah gitu kan. Nah, makanya Mbak Lisa, kalau misalnya kita coba perhatikan di buku itu, ya kan, tidak, menurut saya nih pribadi, bahwa Taliban itu tidak seluruhnya juga jelek, kasar, sadis, sama enggak. Gitu. Karena mereka teroris gitu. Ya, karena dia pun juga menyampaikan bahwa alirannya Taliban itu, ya kan, menurut pemahaman saya ya, dia tidak melakukan ekspansi. Iya. Keluar itu tidak, Ya. itu lain kalau ISIS misalnya, nah itu ya kan, atau mungkin yang lainnya. Kemudian Karena Taliban itu hanya betul-betul bahwa dia kepingin Rumahnya dia. warganya, penduduknya, wilayahnya ya segitu saja, tidak diganggu gugat. Iya. iya betul, Saya jangan diganggu, saya mau hidup di rumah saya sendiri gitu. betul. Nah tadi seperti Pak Isan tadi bilang bahwa masing-masing negara itu punya keunikan masing-masing. Dia itu hanya mengatakan bahwa kalau Anda datang, hormatilah tuan rumah. Kita mari jaga baik-baik. Lah itulah dia. Itu. Makanya begitu Amerika masuk itu kan mereka sebenarnya bukan menyerang melawan Amerika, hanya bertahan aja. Iya. Nah itu alasannya disampaikan. Bahkan waktu memberikan pelepasan si Sandra itu, dia pun berdoa semoga Korea Selatan happy, saudara-saudaranya bisa kembali ke keluarganya dengan damai. Oh, kan cantik kan? Gitu. Padahal sebenarnya dia dari situ niatnya juga baik. Saya itu sebenarnya tidak mau mengganggu kamu gitu. Oke. Tidak mau mengganggu kamu gitu aja ya Pak. Baik, ini mungkin waktunya hampir mendekati zuhur supaya kita lebih cepat. Satu lagi pertanyaan. Teng. Bapak yang di depan aja ya Pak, maaf ya. Nanti berikutnya bisa baca di buku ya, Bapak silahkan. Terima kasih Pak Heru Wicaksono. Kalau saya melihat judulnya Indonesia di Mata, kenalkan nama saya Rustarto. Dulu udah pensiunan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita lihat judulnya Indonesia di Mata Taliban, bagus menurut saya. Nah sekarang pertanyaan saya singkat saja dan dijelaskan secara global saja Pak. Bagaimana Taliban di mata Indonesia Pak? Terima kasih. Bagaimana Taliban di mata Indonesia ya? Kita kan orang Indonesia Pak. Nah yang terutama di mata Pak Heru nih. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut tadi ya, jadi ini saya sampaikan adalah versi dari saya menurut pengamatan saya. Sebenarnya tadi Pak Dubes bisa melengkapi. Jadi kalau menurut pengamatan yang ada adalah bahwa selama ini tadi gara-gara labeling dan pemberitaan propaganda yang negatif sehingga mempengaruhi image mengenai Taliban itu sendiri. Itu. Nah, seperti misalnya ada sukarelawan Indonesia waktu dididik ikut zamannya Akademi Mujahidin melawan Uni Soviet misalnya. Itu untuk melawan Uni Soviet, bukan untuk maksudnya menyebarkan pengaruh Talibannya ke negara-negara lain. Nah, inilah yang kalau misalnya sekarang di kita kadang-kadang permainan narasi itu kejam sekali, itulah dia. Gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya bahwa mereka punya karakter sendiri, gitu kan. Selama tidak mengganggu yang lain, secara universal mereka juga memahami. Seperti tadi menghormati hak asasi manusia, ya kan. Kemudian sayang menyayangi, gitu kan. Gitu. Karena
kadang-kadang kita juga secara internasional terbawa oleh pengaruh bahwa maunya universitas internasional secara universal itu adalah orang itu harus seperti A, B, C, D. Sementara kan tidak bisa dikebiah-biah disamaratakan. Seperti Indonesia punya istilahnya demokrasi Pancasila, itu, ya kan? Tidak seperti Barat, tidak seperti komunis, tapi demokrasi. Nah itu seperti itu, ya kan? Sekarang kalau misalnya, contohnya Taliban itu adalah sangat negatif, jelek sekali. Mana ada yang mau datang ke sana? Mereka pada tinggal di sana beranak pinak, ya kan? Mereka happy bagi mereka. Gara-gara ada invasi, ada pengaruh, nah dia rusaklah gitu. Tapi ini kurang lebihnya seperti itu, makanya terjadi perselisihan tadi. Baiklah ya, oke, baik. Terima kasih Pak Heru atas waktunya dan terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah usai dan bagi para penanya nanti ada buku dari Pak Heru yang akan diberikan masing-masing satu dan ditandatangani Bapak ya. 3 penanya saja. Iya. Bu Ari 3 penanya, 3 buku tadi. Iya. Bagi yang punya mungkin barangkali bisa Iya, bagi yang punya boleh tanda tangan, minta tanda tangan Bapak boleh ya. Bagi yang punya nanti akan bisa langsung ke Pak Heru setelah acara ini untuk minta tanda tangan beliau. Baik, ya, oke, ya. Baik, acara ini telah usai. Terima kasih atas semua yang hadir di sini dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Ke pasar Cikini membeli ikan. Ikan digoreng untuk dimakan. Sungguh senang kita rasakan dari bincang-bincang santai yang kita adakan. Jika ada salah baik kata maupun sikap, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua dan semoga untuk acara-acara berikutnya Bapak Ibu bisa hadir di HB Yasin ini dan banyak buku yang akan dibedah di sini. Dan semoga aja Askia Publishing juga bisa menerbitkan buku banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini nantinya pengalaman pribadi ketika bertugas. Baik, saya Lisa Erwibowo undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang Mbak MC. Mari belajar bersama. Mari berkembang bersama. Kita berkarya menebar cerita. Apo Askia Publishing Official, ini kanal kita. Apo Askia Publishing Official, ini benar kita. Mari belajar bersama. Mari berkembang bersama. Kita berkarya menebar cerita. Apo Askia Publishing Official, ini kanal kita. Apo Askia Publishing Official, ini benar kita. Kita. Di sini kita berkumpul buat dunia
nyata, bersama kita bisa. Apo Askia, the Sing Official.